memang darurat bencana. Supaya nggak disalahin rumah sakit, bisa aja Gus obatnya kita masukin sesuatu yang tidak berhubungan dengan operasinya, misalnya cuma dikasih paracetamol gitu misalnya. Habis itu dia tetap lakukan amputasi, tapi kita induksi dengan hipnotis, kayaknya boleh. Yang penting pasiennya nggak boleh. Nggak boleh Pak, kalau placebo kalau kita. Placebo yang boleh cuma dokter. Kalau misalnya kita melakukan kayak gitu ya bahaya no. Karena dalam kontrak STPT kita tidak menyediakan obat. Nah, itu yang penting harus diingat teman-teman, hati-hati betul. Kalau Anda bidan, perawat atau dokter silakan. Kalau kita main-main pakai kapsul, dilaporkan ke Dinkes, selesai nasib kita Pak. Walaupun kapsulnya isinya gula loh ya. Walaupun kapsulnya isinya sama sekali bukan kimia obat loh. Tapi di kontrak memang kita tidak. Nggak lulus etik. Jadi hati-hati betul. Saya waktu itu dokter militer yang ngamputasi, saya yang menghipnotis. Itu pun darurat kan gitu. Ya, life saving boleh. Dan dokternya dokter Spanyol Pak, tentara Spanyol. Saya berani. Nah, kalau dokter Indonesia malah tidak berani saya. Panjang urusannya. Kan dulu kalau di bandara poskonya semua luar negeri itu di bandara Pak, di bandara Aceh itu jadi posko dari tentara Spanyol, Jerman, Inggris itu, termasuk dokter militer, mereka di semua di situ udah. Nah, kami ketemu papasan waktu saya ngevakuasi jenazah, ngevakuasi mayat. Nah, di situ ada kasus remaja terhimpit pohon, keadaan kakinya sudah, kata mereka sudah tidak mungkin lagi untuk diperbaiki keadaannya. Kalau enggak cepat-cepat dipotong, dia mati. Ya wes, pilihannya kayak gitu, mau gimana lagi? Nunggu bius, nunggu apa? Enggak ada urusannya itu. Jadi, ternyata mereka tuh enggak berani loh bius di lapangan, walaupun mereka bawa. Enggak tahu kenapa. Jadi kalau mereka enggak ada peralatan lengkap, enggak ada monitor, enggak berani dok. Dokter Spanyol. Ya karena mereka terlatih dengan alat-alat yang canggih, Gus. Jadi memang secara teori berisiko kan. Anestesi itu tidak ada ringan, sedang, berat. Kalau operasi ada operasi ringan, sedang, berat ada. Kalau anestesi itu berat semua dia. Oh, pantas. Ya, enggak berani. Dia ngomong kami bawa untuk ini, untuk obat-obatnya. Terus habis itu gitu. Mau tak suruh nyari lah analgesik ada enggak dok? Jangan, ini orang enggak tentu makan tidak katanya. Wah, ini masalah pula apa pula ini aku. Ya udah tak bisiin aja. Ngeri disiplinnya orang sana. Ribet malah. Nah, itu 2 kali kok saya di Aceh. Kasusnya sama, kaki semua. Jadi kehimpit pohon, satunya kehimpit bangunan, jadi dinding ketemu dinding. Itu kasus di Aceh. Dan tidak sengaja ketemunya tentara Spanyol terus 2 kali. Ya pun itu cerita dulu. Kalau bisa jangan sampai terulang lagi yang begitu. Malam Pak Rusdianto. Wah, praktek hipnoverdian ini nyolongi dari tempatnya Bu Sinta ya. Bu Sinta itu ahli hipnotis. Kecuali ngidurkan dirinya sendiri ya pening dia. Saya ini Gus. Assalamualaikum Gus. Selamat malam ya, semuanya. Malam. Ini saking ya. Saking kangen banget sama Gus Acun nih, kangen ilmunya loh. Saya berhenti. Saya enggak kangen, Bu. Saya enggak kangen. Wes, mulai. Wes. Kangen juga enggak apa-apa, orang saya kangen ilmunya. Malam ini itu saya itu kan mau itu tuh ngecek teman-teman yang di bawah Pak Tri udah siap belum buat mempersiapkan pelatihannya buat teman-teman yang di bawah Pak Tri yang untuk kecemasan, sama yang
di bawah Dokter Cahya ini untuk medical hypnosis sebagai pengantar. Jadi teman-teman mulai akan bikin pelatihan gratis nih internal sejiwa nih. Nah, buat teman-teman semua free. Sekalian kita mencoba untuk metodologi penerapan pengajaran hipnosis. Terus sekedar informasi, untuk bab 4 nanti saya tidak sendirian. Saya duet bersama Master David Cooper. Jadi untuk apa stage, street, dan theatrical hypnosis. Itu materi bab 4. Jadi kalau teman-teman flyer belum akan saya buat sebelum mepet waktunya. Jadi ada bocoran itu aja. Jadi Pak Cahya nanti. Bab 5 apa Gus? Apa? Bab 5-nya apa? Belum kepikiran Pak. Lawang materi aja malam saya pelatihan, siang baru tak buat kok. Jadi saya itu selalu punya pendekatan begitu kalau mau ngajar. Itu bukan materi saya siapkan jauh-jauh hari, itu enggak. Jadi apa yang saya berikan malam itu, saya akan siapkan sore atau siangnya. Supaya saya... Itu umpama menu fresh gitu ya Gus ya? Ya, anu Pak, supaya saya juga latihan. Oh gitu? Iyalah. Saya pikir umpama menu fresh semua itu. Loh, guru itu bukan berarti orang yang terbaik Pak. Kami juga bisa salah, bisa keliru. Nah, makanya setiap kali ngajar itu aslinya sama juga dengan kita mengulang latihan kita sendiri kan. Iya. Nah, dengan saya ganti-ganti slide terus membuat saya belajar ulang, mau enggak mau. Terus dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman selama pelatihan, saya jadi ingat lagi hal-hal yang pernah saya pelajari sebelumnya yang mungkin nggak tercantum di slide. Jadi banyak untungnya ngajar itu, Pak. Tuh. Nanti. Nah ini sementara teman-teman yang udah belajar, udah praktek, ini ada problem tidak? Boleh diskusi, silakan. Pak Sony, selamat datang. Selamat malam, Bu Gus. Keri, selamat datang. Bunda Non, selamat datang. Bu Des, selamat datang. Mbak Iya, Melani. Gus, teknik Pak Hubai tadi Gus dibahas. Itu kan urusan pribadi Ibu dengan Pak Hubai. Apa urusannya sama saya? Capri-caprian. Gus, kembali ke yang Ya, saya tanyakan masalah teman imajiner itu loh Gus. Iya. Gimana Pak? Itu apa hanya dengan hipnotis aja atau bagaimana Gus? Itu Hipnotis apakah saja termasuk cukup, Pak. sihir, sulap atau anu enggak ya? Ya, ya kalau kita gini Pak, sihir dan hipnotis itu tipis batasnya. Sama seperti, iya tipis batasnya, artinya gini. Kalau saya membuat fenomena teman imajiner pada orang, kemudian saya bilangin itu penunggu dan temannya yang harus dia turuti, maka saya penyihir Pak. Tapi kalau saya jelaskan bahwa ini pendekatan bawah sadar, bahwa sebetulnya ini adalah visualisasi imajinasi kamu, maka bukan sihir kan gitu Pak. Terus, jadi susah pertanyaan Bapak itu mau dijawab. Iya. Tergantung kan kitanya. Di bukunya L2 yang dulu itu kan tak lihat-lihat kayaknya kok nggak ada. Itu kan di level 3 Pak, di master. L3 deh, L3. Iya. L3. Kalau di sini di L1 Pak. Gus. Gus nyambung Gus pertanyaan. Silakan Pak Wayan. Teman imajiner. Kalau umpamanya kita melihat secara visual orang diikuti seperti teman imajiner, apakah dia memang membentuk teman imajiner sebelumnya atau gimana Gus? Ya dia dibuat dulu, dipandu dengan hipnosis atau dengan ritual yang lain. Setelah itu di-anchor Pak. Jadi bisa dipanggil kapanpun. Itu aja mekanismenya cuman. Ya. Dan kita yang gunakan visual dominan bisa nggak lihat itu teman imajinernya dia? Ya syaratnya cuman itu. Orangnya visual dominan. Kalau nggak visual nggak bisa Pak, sampai bodol juga.
Oh iya ya. Karena Tapi sering saya lihat tapi itu sebagian sih. ya iya, Pak Wayan mau punya, tak buatin sekarang. Padahal Jangan dah, paling 10 jangan. menit jadi. Namanya Susi, cantik, roknya mini, oh belahannya kelihatan, mau enggak? Wah mantep, wah, seneng. Nggak mau. Wah, itu. Kacau kalau itu nanti. Oh iya. Enggak apa-apa, begitu dia nggak sadar manggil, istrinya ada, cakar-cakaran rame. Saya tepuk tangan. Nyambung lah Gus ini masalah bilang Susi nyambung jadinya ini. Saya punya klien, ya calon klien janji hari Senin. Lagi mabuk-mabuk cinta nih Gus. Nah, saya diminta untuk menghilangkan rasa kangennya itu. Ada enggak yang paling sederhana itu? Dialihkan Pak, menghilangkan itu selalu sulit. Nah, jadi kalau saya menghadapi kasus patah hati, putus cinta, dan di perempuan biasanya kan kalau curhat kan, aku pengen banget Iya, melupakan perempuan ya. Nah, kan, aku pengen banget melupakan. Ya susah, namanya lupa itu tidak mungkin, wong. Pengalaman hidup itu pelajaran kita. Jadi kita jelaskan kepada klien bahwa kejadian itu tidak mungkin kamu lupakan. Yang bisa kita reduksi rasanya. Nah, gitu loh kita mainnya, Pak. Jadi rasanya yang kita alihkan. Misalnya dari rindu berlebih yang mengganggu, yang membuat cemas, yang membuat galau, menjadi setiap kali ingat dia justru sangat tenang gitu loh Pak. Jadi efisien caranya. Berarti langsung aja disugesti Gus ya, langsung aja enggak perlu Saya biasanya ditidurkan ya. begitu, saya biasanya begitu, karena saya nggak mungkin tidurkan perempuan sembarangan di rumah saya Pak. Tapi kalau istri saya nggak ada, saya tidurkan. Saya biasanya gini ngobrol di kafe tuh Pak. Kadang-kadang saya duduk di kafe, ada orang bawa temennya nongkrong 10 menit Pak, itu beres. Dan saya tidak mengatakan teknik saya efisien, tidak. Tapi saya selalu katakan pada klien, semakin sering kamu pakai, semakin sering kamu latih perasaanmu, maka perasaanmu akan semakin tenang. Jadi jangan lupa ya, sampai rumah dilatih terus. Gitu loh pesan saya. Jadi terapi itu aslinya cuma pintu. Konsistensi dari klien untuk membangun cara berpikirnya itulah obatnya sih. Iya. Jadi bayarannya sama Pak, tapi lebih cepat kan. Memang kebangetan. Oke. Ada lagi yang lain? Ayo kita ngobrol-ngobrol bebas. Pak Keli ingin melupakan mantan? Oh, siap. Jangan khawatir Pak, dia sudah lupa Bapak kok. Itu ya. Oke. Ada lagi yang lain? Itu Gus, Pak Ube itu kepengen punya teman imajiner tapi waliullah. Ya repot Pak, saya sendiri gak pernah ketemu wali Allah kok dia pingin melihat. Kita itu semua waliullah Pak. Iya kan semua orang Muslim kan khalifah fil ard. Berarti kita waliullah semua. Ya. Ya itu suruh ketemu saya saja itu Gus. Apa Pak? Suruh ketemu saya. Suruh ketemu Pak Keli. Ya, kalau ketemu Pak Keli nanti repot saya ketemu wali satan nanti. Bahaya. Jadi itu teknik-teknik untuk, jadi jangan pernah Pak ya, kebanyakan banyak penghipnotis salah kaprah bahwa orang bisa melupakan sesuatu. Itu tidak bisa Pak. Bahwa sadar itu ingatan bersifat permanen yang bisa ditumpuk kesannya. Jadi dialihkan rasanya, dimodifikasi rasanya yang bisa. Pengalamannya nggak mungkin dia lupa kok Pak. Iya betul. Saya rasakan itu. Cuma rasanya aja memang bisa diubah. Iya. Kalaupun dia lupa paling sesaat. Begitu ingat lagi datang lagi ke kita, bayaran lagi kan. Itu. Nah, nanti ketika dia rasanya berubah, maka seolah-olah dia lupa. Bukan dia lupa sebetulnya, tapi
anchor otomatisnya udah off, Pak. Jadi bayangan kejadian itu enggak muncul lagi gitu. Bukan dia lupa. Cuman anchor perasaannya off, udah. Auto anchor yang memunculkan sosok orang itu, bayangan orang itu udah hilang. Ya, ya. Kalah no, besek no. Orang dino. Ya misalnya Pak Wayan pengen diingatkan lagi ya pasti ingat, tapi rasanya kan nggak ada. Kalau disengaja baru nongol, kalau nggak sengaja ya nggak keluar kan gitu, Pak. Ya, betul. Karena yang ini sudah pertama udah saya terapi, dia cuma lagi satu rindunya aja masih. Kalau untuk nangis itu udah hilang semua nangis dan artinya mengganggu udah hilang, cuma rindunya aja ini lagi satu. Geser aja power rindunya ke Bapak. Ringkes kan.